Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke anak-anakku, sekarang kita akan belajar bab 5 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bab menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Mungkin yang sudah mulai menyimak bisa mengambil buku paketnya masing-masing agar lebih mudah dalam memahami bab ini. Karena Pak Rizal juga mengambil dari buku paket, walaupun saya ambil dari situs di internet. Oke, kita lihat yang pertama adalah membuka relung kalbu di halaman 86. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan tak seorang pun mampu menghitungnya meskipun menggunakan alat hitung tercanggih. Perhatikan firman Allah berikut di surah Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, meskipun banyak karunia yang diberikan untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui akan karunia tadi. Padahal andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Dari semua anugerah itu Allah hanya meminta manusia agar berterima kasih kepadanya dengan cara menyembahnya tanpa menyekutukannya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya beliau saja, tanpa menjadikan sembahan-sembahan yang lainnya. Satu hal yang harus dipahami oleh manusia bahwa Allah memerintahkan untuk menyembahnya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah, karena ketaatannya tidak menambah kemuliaan Allah dan kekafirannya tidak akan mengurangi keagungan Allah. Kewajiban ibadah ini justru untuk kepentingan manusia itu sendiri, bagi yang sadar dan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga bagi mereka, dan bagi yang mengingkari nikmatnya, dia juga menyiapkan sebagai konsekuensi perbuatannya di dunia. Bersyukurkah atau kufurkah, itu adalah pilihan. Apapun pilihan kita, apapun pilihan kalian, akibatnya akan kembali kepada kita juga atau kalian. Maka dari itu, bersyukurlah atas apa saja yang Allah berikan kepada kita, dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita sendiri, dan kita ajak orang lain untuk bersyukur pula. Kita lihat di 4 gambar tersebut ya. Ada yang pertama gambar orang yang sedang sholat. Ini ada di halaman 85 kalau di buku paket. Terus ada gambar syukur sebagai solusi hidup. Nah, itu benar ya. Bukankah Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat kalian, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Ini suatu
ancaman yang halus dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak mau bersyukur. Allah tidak langsung mengatakan akan aku siksa atau akan aku masukkan neraka, hanya diberi stimulus bahwasanya azabnya Allah itu pedih loh. Nah, gitu. Dan yang ketiga, ada seorang anak yang sudah cukup dewasa, bapak menggendong seorang ibunya yang sudah sangat tua. Ini juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah melalui orang tua kita. Karena di dalam surah Luqman kita tahu, itu yang ada di bawahnya, wa idh qala luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Quran surah Luqman ayat 13 hingga 14. Terus di gambar terakhir itu ada orang yang bersedekah ya dengan uang dalam hal ini. Tapi kita kalau mau bersedekah dan tidak punya uang, jangan khawatir, karena kita masih bisa bersedekah dengan ilmu kita, dengan kekuatan atau tenaga kita. Bahkan senyum pun oleh Rasulullah dikatakan sebagai sedekah. Jadi sedekah itu tidak terbatas hanya pada materi saja. Oke anak-anakku, kita lanjut di pembahasan tentang surah Luqman ini. Kalau kita tahu surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Nah, karena memang banyak pendapat dari para ulama mengenai Luqman ini siapa. Silakan nanti dibaca sendiri untuk siapa Luqman yang dimaksud dalam ayat ini. Kalau untuk pengetahuan kita, banyak yang berpendapat ini adalah Luqman Hakim, yang memang beliau adalah seseorang ahli hikmah yang banyak mengeluarkan kata-kata berhikmah, kata-kata mutiara seperti itu. Kita terkait hadis berbakti kepada kedua orang tua, banyak hadis yang telah diriwayatkan, di antaranya adalah sabda Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka wa qala ibn Shubramah wa Yahya bin Ayyub haddatsana Abu Zur'ah mislah rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Lalu beliau menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5514. Nah, dalam hadis ini kita temukan betapa Rasulullah sangat memuliakan seorang ibu. Bahkan seakan-akan jasanya berlipat 3 dibanding ayah. Dalam hadis lain yang sangat populer juga terdapat penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu semua adalah penekanan dari Allah dan Rasulnya tentang pentingnya berterima kasih kepada kedua orang tua, termasuk juga di dalamnya adalah selain ibu ada ayah, yang memang benar-benar 2 orang ini sangat berjasa dalam kehidupan kita.
Karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah. Perwujudan syukur kepada Allah tidak lain adalah dengan menjalankan perintahnya, baik dalam bentuk ibadah ritual seperti sholat maupun bentuk ibadah umum seperti menjaga kesehatan. Secara tegas, bagaimana ibadah itu hanya sekedar mensyukuri nikmat Allah tergambar dalam hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat Aisyah lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura falamma kathura lahmuhu shalla jalisan fa idza arada ay yarka'a qama faqara'a thumma raka'a. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hingga kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Lalu beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau salat sambil duduk. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu rukuk. Hadis riwayat Bukhari nomor 4460. Rasulullah saja yang sudah ditanggung ataupun yang sudah tidak ada dosa dalam diri beliau, beliau masih ingin istiqomah menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala hingga beliau melaksanakan ibadah begitu sungguh-sungguh sampai-sampai di dalam riwayat tadi mengatakan kaki beliau bengkak-bengkak. Nah, marilah kita introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Nah, itu mungkin yang bisa Pak Rizal sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi di bukunya. Intinya, marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur agar kita bisa menyadari bahwasanya kita manusia ini adalah sejatinya diciptakan Allah di muka bumi ini untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu adalah salah satu perwujudan rasa syukur ataupun terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi Pak Rizal sendiri karena keterbatasan seorang manusia. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.